Kita lanjut bahas spoiler Wodongkian Kun Season 6 episode 16. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini terjadi perdebatan antara Hua Feng dengan junior dari dinasti Moyan. Liu Yuan yang menyaksikan hal itu hanya bisa diam saja. Karena di tempat ini, yang berhak berbicara adalah orang-orang dengan kekuatan besar, seperti orang yang berada di tahap nirwana. Liu Yuan pun kini berkata di dalam hati, setelah keluar dari tempat ini, aku akan mulai berlatih dengan keras. Karena hanya dengan kekuatan yang telah berada di ranah nirwana, maka aku bisa mendapatkan sumber daya yang berada di luar jangkauan orang biasa. Hua Feng kini masih melanjutkan perdebatannya dengan tangan yang berkacak pinggang dan senyum yang menantang. Hua Feng pun berkata, Chenmu, meskipun dinasti Moyanmu itu kuat, tapi hari ini kalian hanya membawa 2 orang tingkat nirwana. Kelompok dari dinasti Moyan pun hanya bisa diam saja. Dan sesaat kemudian Chenmu mulai tersenyum, kemudian dia mengatakan, apa kau pikir kau berada di nirwana sejati? Kalian berdua mungkin telah menggunakan 200.000 pil nirwana untuk bisa naik level ke tingkat nirwana. Sedangkan aku telah naik ke level nirwana menggunakan 500.000 pil nirwana. Kalian pikir kalian itu bisa mengalahkanku? Dasar idiot. Mendengar perkataan dari Chenmu yang telah menembus tingkat nirwana dengan 500.000 pil nirwana, itu membuat Hua Feng sangat syok. Dalam hatinya, dia pun berteriak, 500.000 pil nirwana. Saat mencapai tingkat nirwana, semakin banyak pil yang digunakan, maka akan semakin kuat pula kekuatannya. Lindong yang mendengar pernyataan dari Chenmu itu juga nampak kaget, namun dia tidak menunjukkan raut wajah kagetnya. Dan Lindong hanya berekspresi datar seperti biasanya. Namun di dalam hati Lindong berkata, dinasti Moyan ini sepertinya sangat kaya raya dan kuat. 500.000 pil nirwana itu adalah jumlah yang sangat banyak. Tidak lama kemudian, Lindong pun menyentuh patung yang ada di ruangan itu dan dia merasakan hawa yang tidak biasa. Lindong pun berkata dalam hati, patung-patung ini bukanlah patung biasa. Sedangkan Xiaodiao mengatakan, Lindong, hati-hatilah. Aula ini tampak sedikit aneh. Patung-patung ini memiliki fluktuasi energi yang sangat halus. Di sisi lain, Moling pada saat ini melihat Lindong yang sedang melihat-lihat sebuah patung. Dan Moling pun sedikit kaget karena sekarang Lindong memberikan isyarat mata pada Moling. Dia pun berkata dengan diri, Moling, kalian menjauhlah dari tempat ini. Moling pun mengangguk pada Lindong. Dia kemudian berjalan ke arah Mansan dan juga Duyun, kemudian mengajak mereka berdua untuk segera pergi dari tempat ini karena di sini sangat berbahaya. Moling pun berkata, ayo kita keluar lewat sini saja. Mansan yang sebenarnya enggan untuk pergi, kini menunjukkan ketidakpuasannya dan dia mengatakan, setelah semuanya berakhir, nanti kita harus meningkatkan kekuatan dengan segera. Sementara Duyun tersenyum dan dia berkata, benar, selama ini kita hanya bergantung pada Lindong saja. Dan kita tidak boleh terus-terusan menjadi beban untuknya. Di tempat tengah-tengah aula utama, setelah mendengarkan perkataan dari Chenmu bahwa dia telah naik ke tingkat nirwana menggunakan 500.000 pil nirwana, membuat Wumo dan Hua Feng terdiam. Namun di dalam hati, Wumo mengatakan, dia jauh lebih kuat dari kami. Dan Hua Feng juga mengatakan dalam hati, bagaimana bisa kami mengalahkannya? Mereka berdua benar-benar buntu. Karena mereka tahu perbedaan kekuatan mereka berdua dengan Chenmu sangatlah jauh. Chenmu kemudian menatap tajam ke arah lain. Dan dengan cepat dia pun melompat Mak Slebeu untuk menyambar kunci kuno yang dilindungi oleh cahaya keemasan. Hal itu membuat Hua Feng dan juga Wumo menjadi kaget dan mereka berteriak, kau! Gawat, dia mengambil kunci kunonya. Dan akhirnya, dengan senyum sumringah, kali ini Chenmu akan mendapatkan kunci kuno yang telah ada di hadapannya itu. Namun pada saat akan memegang kunci kuno itu, tangan dari Chenmu tidak bisa menyentuhnya dan malah menembus kunci tersebut. Karena sebenarnya, itu bukan kunci yang asli, melainkan sebuah bayangan dari hologram. Chenmu yang kaget pun kini melongo dan dia berkata dalam hati, ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa menyentuh kunci rahasia kuno ini?
Tidak lama kemudian, patung yang berada di dalam aula itu pun mulai bergetar dan sepertinya mereka akan segera bangun. Dan benar saja, patung itu kali ini mulai beranjak dari tempatnya. Mereka pun nampak hidup. Lindong yang melihat hal ini pun sangat kaget dan dia berkata dalam hati, itu bukanlah kunci rahasia kuno, itu adalah kunci jebakan. Semua patung itu telah diaktifkan dan fluktuasi energi yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari tingkat nirwana. Karena pada saat ini, semua patung yang ada di dalam aula utama mulai beranjak dari tempat mereka masing-masing. Gara-gara hologram kunci kuno telah disentuh oleh Chenmu. Melihat patung-patung setingkat nirwana itu telah aktif, membuat semua orang menjadi panik. Karena pada saat ini ada sekitar 12 patung yang kekuatannya berada di ranah nirwana. Ini benar-benar mengerikan. Dan mungkin saja akan terjadi perang besar antara patung dengan manusia. Huafeng yang merasakan bahaya ini pun kemudian berteriak, semuanya cepat mundur. Dia pun mengamati sekitar dengan perasaan panik dan Huafeng berkata dalam hati, patung-patung ini cukup untuk membunuh semua orang yang ada di ruangan ini. Tidak lama kemudian, patung itu pun mulai bergerak. Mereka tidak akan membiarkan penyusup bisa keluar hidup-hidup dari aula utama ini. Dan patung lainnya pada saat ini telah berdiri untuk menghadang. Melihat hal itu Huafeng pun sangat ketakutan. Dia kini berkata, sial, ada 2 patung yang menghalangi pintu keluar. Raut wajah dari patung yang menjaga pintu keluar itu terlihat sangat mengerikan dan sangat marah. Wumo dan Huafeng benar-benar panik. Mereka kemudian mengatakan dalam hati bahwa ternyata aula ini adalah jebakan. Karena selama siapapun yang menyentuh kunci kuno yang telah dilindungi oleh cahaya emas, maka secara otomatis mereka akan mengaktifkan patung-patung ini. Sehingga para patung itu akan membunuh semua orang yang ada di dalam aula utama ini. Molly yang sudah berada di luar, kini sangat mengkhawatirkan Lindong yang pada saat ini masih berada di dalam aula. Dengan wajah cemasnya, Molly pun berteriak, Lindong. Dalam hati, Molly mengatakan, jika Lindong tidak berhasil keluar dari dalam aula, maka dia akan dipastikan mati di tangan patung-patung itu. Lindong kemudian menatap trio Moling yang ada di luar area aula utama, dan dia pun kini berkata, Moling, situasinya telah memburuk. Cepat kalian pergi dari tempat ini. Aku bisa mengatasi semuanya di sini. Moling pun menjadi cengok setelah dia mendengarkan ucapan dari Lindong. Karena dengan situasi yang sangat berbahaya seperti ini, Lindong masih terlihat sangat santai dan merasa bisa mengatasi semua situasinya. Karena sudah disuruh pergi oleh Lindong, maka tidak ada kata menolak untuk trio Moling. Dan pada saat ini, trio Moling pun segera meninggalkan aula utama. Mereka kemudian berpesan pada Lindong untuk berhati-hati melihat kepergian dari trio Moling. Pada saat ini Lindong berkata dalam hatinya, baguslah, Moling dan juga yang lainnya sudah pergi. Sementara Liu Yuan kini berteriak memanggil nama Lindong. Dan dia pun berkata bahwa seharusnya mereka membuat kelompok untuk bertarung dengan para patung-patung itu. Lindong pun tidak menjawab ajakan dari Liu Yuan. Dia hanya tersenyum santai. Namun di dalam hati Lindong tahu, jika ajakan dari Liu Yuan ini adalah secara langsung untuk meminta perlindungan dari Rehan boneka darah milik Lindong. Namun untuk saat ini, menurut Lindong, Rehan juga tidak akan bisa membantu banyak. Karena patung-patung nirwana itu sama kuatnya dengan Rehan. Dan jumlah mereka ada banyak. Di dalam aula ini ada banyak orang, namun mereka semua dari pihak yang berbeda. Karena saat ini sebenarnya ada 3 pihak atau 3 kelompok di dalam ruangan aula utama ini. Yang pertama adalah kelompok Lindong bersama dengan orang-orang dari Yangcheng. Yang kedua adalah kelompok Huafeng dan juga Wumo dari dinasti Xuanbing dan Dawu. Kemudian yang ketiga adalah kelompok dari dinasti Moyan. Menurut Lindong, karena kelompoknya adalah yang paling lemah di antara ketiga kelompok lain, maka pada saat ini yang datang untuk menghadapi kelompok Lindong hanya 2 patung nirwana saja. Meskipun itu hanya 2 patung saja, namun mereka setara dengan 2 orang nirwana. Hal ini membuat Lingxi dan juga Liu Yuan sangat panik. Mereka pun berkata dalam hati, sial, saat ini kita harus menghadapi 2 patung nirwana sekaligus. Meskipun hanya 2 patung, itu tetap saja merepotkan. Dan tidak lama kemudian, Lindong pun berteriak, semuanya dengarkan.
aku akan melawan satu patung sendirian. Sementara sisanya, aku serahkan pada Lingxi dan Liu Yuan. Dan yang lainnya, kalian cari celah untuk segera kabur dari tempat ini. Liu Yuan pun kaget dengan ucapan dari Lindong. Kenapa dia sangat berani sekali untuk menghadapi satu patung nirwana sendirian. Sementara dirinya dan juga Lingxi belum tentu mampu mengalahkan satu patung itu meskipun sudah menggabungkan kekuatan. Satu patung pada saat ini menunjukkan raut wajah yang tampak marah namun bersedih. Lindong yang sambil terbang mengamati wajah dari patung itu pun kemudian berkata dalam hati, kenapa ekspresi setiap patung itu berbeda? Apa mungkin ada rahasia di balik ekspresi mereka? Dan kini, satu patung segera menuju ke arah Liu Yuan dan juga Lingxi. Sementara patung lainnya mulai mengejar Lindong. Dengan gerakan satsetnya, Lindong pun melewati setiap tiang aula dengan gerakan zigzag untuk mengecoh patung yang mengejar dirinya. Dan benar saja, patung itu pun benar-benar mengikuti langkah zigzag dari Lindong. Di sisi lain, Liu Yuan pada saat ini panik. Ketika satu patung mulai menyerang, dia pun segera berkolaborasi dengan Lingxi untuk menahan serangan dari patung itu. Kolaborasi dari Liu Yuan ini ibarat Akai yang bergabung dengan Vale untuk menghadapi tinjuan dari Badang. Sementara di tempat lain, Lindong masih saja dikejar oleh patung dengan wajah yang sedih. Namun patung itu sudah mengepalkan tangannya dan siap memberikan pukulan kuatnya pada Lindong. Dan pada akhirnya, pukulan patung itu pun berhasil dihindari oleh Lindong dengan gerakan satsetnya yang sangat cepat. Dengan terus menghindar itu, Lindong pun berkata dalam hati, meskipun aku bisa menghindari serangannya, tapi hembusan angin dari tinjuannya itu sudah cukup membuat kulitku sakit. Tidak lama kemudian, Xiao Diao pun muncul dan dia berkata pada Lindong, Lindong, kita tidak bisa terus menghindar seperti ini. Kita harus segera mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Apalagi kunci kuno juga belum terlihat. Pasti ada kunci yang berhubungan dengan mekanisme ini. Dan seharusnya kunci itu berada di suatu tempat di dalam aula ini. Lindong pun sambil terus terbang. Dia mengingat-ingat seluruh lokasi dari aula. Karena yang dikatakan Xiao Diao itu memang ada benarnya juga. Dan selama ini, perhitungan serta analisa dari Xiao Diao tidak pernah meleset. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong menemukan kunci rahasia kuno dan mendapatkannya agar dia bisa menghentikan serangan dari patung nirwana yang sangat menakutkan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wedogian Kunci 6 episode 17. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini terjadi pertempuran besar di aula utama antara para kultivator melawan patung nirwana. Dan tiba-tiba saja gadis cantik bergaun hijau pun muncul di tempat itu. Gadis itu kemudian mengatakan, untungnya ada orang bodoh yang memicu jebakan. Saat ini mereka pasti harus bertarung melawan patung-patung yang kuat itu. Dengan ini, aku hanya perlu menunggu mereka saling menghabisi saja. Setelah itu, kunci kuno akan menjadi milikku. Ternyata kedatangan dari gadis cantik bergaun hijau itu benar-benar licik dan hanya untuk memanfaatkan situasi saja demi keuntungan pribadi. Di tempat pertarungan terlihatlah sebuah kaki yang sedang menghindar dengan cepat. Ternyata itu adalah Chenmu yang pada saat ini sedang menghindari serangan dari patung batu nirwana. Raut wajah dari Chenmu pun nampak resah dan gelisah karena dia tahu seberapa kuatnya nirwana itu. Dan yang lebih membuat Chenmu gelisah adalah tidak hanya menghadapi satu patung nirwana, namun 3 patung sekaligus. Dalam hati, kali ini Chenmu menjadi marah-marah. Sial, untung saja aku bisa mengelak dengan cepat. Kalau tidak, aku pasti akan jatuh di tangan 3 patung sialan ini. Tapi jika terus bertarung seperti ini, maka cepat atau lambat aku juga akan pasti terbunuh oleh patung-patung nirwana yang kuat ini. Di sisi lain, Lindong yang masih terbang menghindari kejaran patung nirwana, dia pun berkata pada Xiao Diao bahwa dirinya pada saat ini sudah mengerti. Dalam analisa Lindong,
Patung-patung ini akan menyerang siapapun yang mencoba menemukan kunci rahasia kuno di dalam aula ini. Orang-orang terdahulu membuat sebuah jebakan yang mengerikan seperti ini adalah untuk melindungi kunci kuno tersebut, agar tidak ada yang menemukan kunci rahasia kuno yang sebenarnya. Dan Lindong yakin bahwa sebenarnya kunci rahasia kuno yang asli memang masih ada di sekitar aula ini. Lindong pun terus terbang memutari aula. Dia melihat orang-orang yang sedang bertarung di bawahnya, sedangkan Lindong sendiri masih dikejar oleh patung Nirwana. Dalam terbangnya itu Lindong juga melakukan analisa. Dia pun berkata, jika diperhatikan dengan seksama, sepertinya patung-patung ini diukir oleh orang yang sama. Dan tiba-tiba saja, kini Lindong melihat satu patung yang tidak bergerak. Patung Nirwana itu masih duduk bersila di tempatnya. Mata Lindong mulai menajam, seolah-olah telah menemukan sebuah jawaban. Lindong pun terus mengamati patung yang terdiam itu, dan dia mengatakan dalam hati, patung batu ini sepertinya tidak diaktifkan, dan sedikit berbeda dengan patung batu lainnya. Ini adalah satu-satunya patung batu yang menghadap langsung ke aula utama. Setelah mengamati sebentar patung batu itu, Lindong pun segera terbang ke arahnya dengan cepat, karena Lindong memiliki keyakinan mungkin di sana kunci dari semua teka-teki ini berada. Pada saat Lindong akan menuju patung yang masih terdiam, di saat itulah patung Nirwana yang mengejarnya mempercepat diri untuk bisa menghentikan Lindong. Patung itu pun nampak panik pada saat ini, dan Lindong sendiri tidak peduli dengan patung itu. Dia terus mempercepat terbangnya menuju patung batu yang masih terdiam, dan tidak lama kemudian patung Nirwana yang mengejar Lindong sudah sangat dekat dengan dirinya. Lindong terus melaju, dan dia berkata dalam hati, patung di belakangku tiba-tiba mengejar dengan kekuatan penuh. Mungkinkah benar-benar ada sesuatu pada patung di hadapanku ini? Sehingga bahkan patung yang mengejarku pun nampak gelisah. Lindong kemudian melirik ke arah belakang sebentar sambil tersenyum, dan dia pun menambahkan kecepatan untuk langsung melesat pada patung Nirwana yang masih duduk di tempatnya. Tiba-tiba saja, setelah Lindong dekat dengan patung batu yang masih terdiam, dia pun dengan cepat mengepalkan tangan dan mengumpulkan energi Yuan di tangannya. Mata Lindong pun menajam, dan akhirnya, boom! Lindong pun dengan cepat menghancurkan patung batu yang masih diam itu. Kepalanya pun benar-benar hancur akibat tinjuan dari Lindong. Dia pun kemudian melirik ke arah belakang sambil tersenyum, karena pada akhirnya semua patung batu Nirwana itu diam, dan mereka berhenti melakukan penyerangan. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya emas muncul dari patung batu yang telah dihancurkan oleh Lindong. Namun Lindong tidak menyadarinya, sehingga dia pun diteriaki oleh Xiao Diao. Dengan segera Lindong pun melihat ke cahaya yang muncul, karena pada saat ini cahaya emas itu mulai melayang ke udara. Lindong yang melihatnya pun kini berkata, "Hah? Bola cahaya itu adalah..." Xiao Diao memotong perkataan dari Lindong. "Cepat ambil bola cahaya itu, karena itu adalah kunci rahasia kuno." Semua orang yang tadi bertarung pada saat ini juga melihat bola cahaya yang mulai mengambang di udara. Mereka pun mulai menebak-nebak dan akhirnya sadar jika itu adalah kunci rahasia kuno. Hua Feng nampak kaget, namun dia terlihat bahagia. Sementara Chen Mu terlihat bahagia sekali, dan Liu Yuan terlihat sangat kaget. Melihat kunci kuno yang asli telah muncul, membuat Chen Mu melesat dengan cepat ke arah kunci kuno itu. Dia pun tertawa kemudian mengatakan, "Kunci itu adalah milikku. Siapapun yang berani mengambilnya maka akan kubunuh orang itu." Lindong yang tidak takut dengan perkataan dari Chen Mu, dia pun menatap tajam ke arah kunci kuno, dan dia berkata dalam hati, "Ini adalah teka-teki yang telah aku pecahkan. Jadi mana mungkin aku membiarkan orang lain merebut kunci itu dariku." Pada saat Chen Mu mulai bergerak, Lindong pun juga bergerak, karena posisi Lindong pada saat ini adalah yang paling dekat dengan kunci kuno. Dan dia saat ini sudah berada di hadapan dari kunci kuno tersebut. Semua orang yang melihat Lindong pun sangat kaget, karena Lindong seberani itu tidak menghiraukan perkataan dari Chen Mu. Melihat Lindong sudah sangat dekat dengan kunci kuno, membuat Chen Mu panik dan dia berteriak, "Hei bocah, apa kau sedang cari mati?"
Teriakan dari Chenmu itu tidak membuat Lindong ketakutan, dan dia pun sudah siap meraih kunci kuno di hadapannya. Dan akhirnya, tangan Lindong pun mulai meraih kunci rahasia kuno itu. Dia pun berkata dalam hati, karena semua orang telah menyinggung dinasti Moyan, jadi apa salahnya jika aku ikut menyinggung dinasti yang tidak penting itu. Dengan cepat Lindong pun mulai menggenggam kunci rahasia kuno, dan tiba-tiba saja sebuah gelombang cahaya mulai muncul dari kunci tersebut. Dalam sekejap saja, gelombang cahayanya semakin kuat setelah kunci kuno itu benar-benar dipegang oleh Lindong. Bahkan akibat tekanan gelombang cahaya yang sangat kuat, membuat Chenmu yang tadi terbang ke arah kunci itu pun pada saat ini langsung terjatuh. Dan tidak butuh waktu lama, kunci itu pun menunjukkan kekuatan aslinya. Dia mengeluarkan cahaya yang sangat terang dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Hal itu sampai membuat semua orang menjadi terpental. Mereka semua sontak berkata, apa ini adalah kekuatan kunci rahasia kuno? Kekuatannya sangat dahsyat. Di saat semua orang terlempar, pada saat ini dari balik pintu keluar, gadis gaun hijau itu pun muncul. Dia dengan cepat melesat ke arah Lindong yang sedang memegang kunci kuno. Semua orang yang melihatnya menyusul Lindong pun kini sontak berkata, sepertinya masih ada orang lain. Dia bahkan bisa langsung masuk ke dalam cahaya kunci kuno. Dan tidak lama kemudian, cahaya kunci kuno itu mulai lenyap. Lindong pun juga lenyap. Huafeng yang melihat hal ini pun sangat kaget dan dia berkata, sepertinya dia telah masuk ke dalam ruang dimensi dari kunci rahasia kuno itu. Namun dia tidak sendirian, karena tadi aku melihat seorang kultivator nirwana yang sangat kuat menuju ke arahnya. Dan sepertinya orang itu juga ikut masuk ke dalam ruang dimensi. Chenmu yang telah gagal mendapatkan kunci kuno dan merasa Lindong tidak takut padanya, membuat Chenmu terdiam, seolah tidak percaya bahwa dirinya telah gagal. Dalam hati, dia sangat marah. Tidak lama kemudian Chenmu pun meluapkan kemarahannya, dan dia berteriak dengan keras, aku akan tetap menunggu di sini. Aku tidak percaya kalau dia tidak akan muncul kembali. Cerita kemudian berpindah ke sebuah tempat yang terlihat seperti sebuah lorong raksasa. Di sana ada cahaya kuning dan hijau yang melesat dengan cepat. Cahaya kuning itu sudah dipastikan adalah Lindong, dan cahaya hijau adalah gadis bergaun hijau. Mereka berdua pada saat ini dibawa ke sebuah tempat khusus di dalam ruang dimensi kunci kuno. Tubuh Lindong dan gadis gaun hijau itu pun melesat dengan cepat menuju titik cahaya yang ada di ujung lorong. Dan akhirnya Lindong pun menembus titik cahaya tersebut. Dia pun pada saat ini muncul di sebuah tempat tertentu. Lindong merasa kebingungan dan dia berkata, hah? Di mana ini? Karena pada saat ini Lindong sudah berada di sebuah altar yang sangat luas. Sisi-sisi dari altar itu terdapat pepohonan hijau yang rindang, dan altar kuno tersebut dikelilingi oleh gunung batu yang sangat tinggi. Lindong kemudian berkata, mungkinkah tempat ini adalah... Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya Lindong ada di mana? Karena tempat itu terlihat sangat indah. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 6 episode 18. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini Lindong telah berada di altar kuno yang sangat bagus. Tempat itu luas dan dikelilingi pohon yang rindang serta pegunungan yang tinggi. Lindong dengan wajah sumringah dia pun tertawa dan mengatakan, mungkinkah ini adalah ruang dari dimensi kunci rahasia kuno? Haha, tempat ini sangat luas. Akhirnya aku bisa jauh dari keramaian yang menyesakkan itu. Di saat Lindong sedang merasa senang, tiba-tiba saja matanya kini menajam karena melihat sesuatu. Lindong berkata dalam hati, siapa dia? Aneh, kenapa aku tidak bisa merasakan tanda kehidupan darinya? Karena pada saat ini, ada seseorang yang nampak duduk di tengah-tengah altar kuno sambil memegangi bola cahaya berwarna emas di tangannya. Dan di sekeliling tubuhnya diselimuti oleh asap yang cukup tebal. Karena merasa penasaran, Lindong pun berjalan pelan menuju ke arah dari orang itu. Dia pun mengendap-endap kemudian berkata dengan lirih, sepertinya itu adalah sebuah mayat. Lindong pun terus menatap mayat itu sambil mengatakan dalam hati,
Meski begitu, mayat ini cukup terpelihara dengan baik dan bahkan terlihat sama persis dengan patung batu di aula utama. Tempat ini pasti adalah kuil batu. Tidak lama kemudian Lindong menyadari apa yang dipegang oleh mayat itu. Sebuah bola cahaya emas dan ada kunci di dalamnya. Lindong pun sontak berteriak. Itu adalah kunci rahasia kuno yang asli. Jadi yang dipegang oleh mayat ini adalah kunci rahasia kuno yang asli. Sementara kunci-kunci yang ada di aula utama adalah kunci pengganti untuk mengaktifkan jebakan. Dan satu lagi adalah untuk membawa Lindong masuk ke dimensi ini. Melihat adanya kunci itu, membuat Lindong spontan berlari. Dan dia kini mengatakan, akhirnya aku menemukan kunci rahasia kuno yang asli. Namun pada saat Lindong sudah dekat dengan mayat itu, tiba-tiba saja ada serangan yang tidak terlihat mengarah padanya. Hal itu membuat Lindong menjadi waspada. Dia pun bersiap mengeluarkan sesuatu dari tangannya untuk menahan serangan yang akan datang. Mata Lindong pun menajam dan dia berkata dalam hati, siapa itu yang menyerang? Tidak lama kemudian, Rehan boneka darah pun keluar dari dalam tangan Lindong dan langsung berbenturan dengan serangan rahasia. Suara ledakan keras pun terdengar akibat dari benturan tinju Rehan dengan serangan rahasia itu. Dan dalam sekejap saja, serangan rahasia pun menghilang. Namun akibat benturan tersebut, gelombang ledakannya membuat Lindong sampai terdorong mundur. Sementara Rehan masih berdiri kokoh dengan tangan yang masih mengepal. Sesaat kemudian raut wajah dari Lindong pun menunjukkan ekspresi panik. Dia pun berkata dalam hati, mungkinkah Chenmu atau juga yang lainnya masuk ke tempat ini? Tidak lama setelah Lindong berkata seperti itu, kini sebuah cahaya hijau mulai muncul dan berkelap-kelip. Lindong yang melihat hal itu pun mengatakan, hawa ini begitu asing, aku bahkan tidak menyadarinya. Apakah dia ikut ke tempat ini tanpa sepengetahuan dariku? Dia bahkan menyembunyikan hawa keberadaannya. Tidak lama kemudian gadis gaun hijau mulai muncul dan menunjukkan dirinya di depan Lindong. Gadis itu memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari Chenmu. Dia adalah seorang yang ahli bersembunyi dan menyembunyikan aura dari kekuatannya, sehingga lawan-lawannya tidak akan bisa mendeteksi hawa keberadaan dari si gadis gaun hijau. Kemunculan gadis gaun hijau ini sontak membuat Lindong terbelalak. Dia pun tidak sadar mengatakan, wah, cantik sekali. Sesaat kemudian, gadis gaun hijau itu pun mulai berkata, halo adik kecil, kakak juga sangat menginginkan kunci rahasia kuno itu. Jadi bisakah kamu memberikannya pada kakak? Gadis itu mengucapkan kata-kata yang lembut pada Lindong sambil tersenyum. Dengan gaun hijau, rambut hijau, mata ungu, dan kulit yang putih mulus, ditambah dengan senyum yang menawan, membuat siapapun yang melihatnya akan kelepek-kelepek. Lindong pada saat ini masih melihat gadis itu dan dia berkata dalam hati, tidak kusangka dia bisa langsung masuk ke tempat ini. Apalagi dengan kekuatan seperti ini, dia jelas bukan orang yang bisa aku remehkan. Dengan senyum dan lirikan yang menggoda, Lindong pun kini berkata pada gadis itu, kakak peri yang cantik dan baik hati pasti tidak berniat untuk mencuri kan? Karena itu bukanlah tindakan yang anggun dari seorang gadis cantik sepertimu. Gadis itu pun sambil tersenyum menjawab perkataan dari Lindong yang juga dengan nada menggoda. Kakak ini bukanlah seorang peri yang baik hati, jadi aku tidak perlu berpura-pura anggun di depanmu. Namun aku lebih suka menjadi seperti penyihir yang jahat dan kejam. Tidak lama setelah berkata seperti itu, si gadis pun mulai mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Cahaya merah menyala dan tiba-tiba berubah menjadi sebuah senjata. Ternyata itu adalah senjata cemeti Amarasuli milik Sembara yang digunakan untuk menaklukkan mak lampir tempo dulu. Si gadis yang sudah memegang cemeti Amarasuli pun kali ini mengombang-ambingkan cemeti itu dan memunculkan suara cetas-cetas yang cukup keras untuk menakut-nakuti Lindong. Namun pada saat ini Lindong tidak takut. Tatapan matanya mulai menajam dan sambil mengamati, dia pun berkata dalam hati, gila, gadis ini kekuatannya mungkin lebih tinggi dari Chenmu. Dia jelas-jelas bukan seorang gadis sembarangan. Setelah mengamati sejenak, Lindong pun kali ini tersenyum dan dia mengatakan, hehe,
Orang-orang dari dinasti lain itu pasti masih menunggu di luar sana. Jika kakak mengambil kunci rahasia kuno ini, aku khawatir kakak tidak akan bisa keluar. Gadis gaun hijau itu pun menjawab perkataan dari Lindong. Siapa yang kau maksud? Apakah Chenmu dari dinasti Moyan? Haha, mereka tidak akan bisa menghentikanku. Sejenak Lindong pun menjadi blank. Dia pun berkata dengan diri, jika dilihat-lihat, dia bahkan tidak memandang orang-orang itu. Si gadis pun kini terdiam tanpa kata, melihat Lindong yang cengok di depannya. Dan setelah itu, si gadis pun mulai mengatakan, adik kecil, bagaimana? Apakah kau ingin menyerahkannya padaku? Atau mencoba bermain-main dulu denganku? Jika kau hanya mengandalkan bonekamu itu untuk melawanku, kurasa akan agak sulit untuk menghentikan diriku ini. Lindong pun tidak menjawabnya, dan dia masih terdiam tanpa kata. Dan tiba-tiba saja, Lindong kali ini mengangkat kedua tangannya. Dia tersenyum kemudian mengatakan, karena kakak sangat menginginkan kunci rahasia kuno itu, silakan ambil saja, karena aku juga tidak bisa mengalahkan kakak yang cantik mempesona. Gadis itu pun mulai tersenyum dan dia seperti nampak kecewa dengan jawaban dari Lindong. Setelah itu si gadis gaun hijau mengatakan, baiklah, kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih padamu. Dan di dalam hati, si gadis itu mengatakan, seorang pria yang mudah menyerah bukanlah tipeku. Tidak butuh waktu lama lagi, gadis gaun hijau itu pun mengayunkan cemeti Amarasuli dan akan segera mengambil kunci kuno dari mayat yang sedang duduk di tengah-tengah altar kuno. Namun tiba-tiba saja, mata dari Rehan boneka darah kali ini menyala dan dengan cepat dia meluncur ke arah gadis itu. Sontak pergerakan Rehan yang tiba-tiba ini membuat si gadis sangat kaget. Dan dengan gerakan yang sangat cepat, Rehan sudah berada di samping dari gadis dan akan melakukan pukulan keras yang mengarah pada wajah gadis itu. Namun gadis cantik segera menghindari pukulan dari Rehan dan dia pun mengurungkan niatnya mengambil kunci kuno. Jika dia tidak segera mengurungkan niatnya tadi, pasti tinju Rehan sudah mengenai wajahnya. Melihat si gadis sedang lengah, hal ini membuat Lindong segera meluncur ke arah kunci rahasia kuno yang dibawa oleh mayat. Setelah agak dekat dengan kunci rahasia kuno, Lindong pun kali ini menatap gadis cantik itu, kemudian dia tersenyum dan berkata, maaf ya kak, di mataku kunci rahasia kuno ini lebih menarik daripada dirimu. Mendapatkan ucapan seperti itu dari Lindong, si gadis cantik tidak marah, dia malah bergairah dan mengatakan, hahaha, ini baru pria yang menarik. Aku sungguh terlalu meremehkanmu. Tetapi untuk mengambil kunci rahasia kuno dari kakak ini tidak semudah itu. Gadis cantik itu pun segera menggerakkan cemetinya kembali untuk menghalangi Lindong yang sedang meluncur mengambil kunci rahasia kuno. Hal itu membuat Lindong sangat kaget karena tiba-tiba saja cemeti dari si gadis sudah berada di hadapannya dan siap memberikan serangan. Namun dengan cepat Lindong mengeluarkan tombak tulang buaya surgawi dan menahan serangan dari cemeti itu dengan menggunakan tombaknya. Benturan antara cemeti dan tombak itu pun menimbulkan cahaya yang menyilaukan mata dan suara yang sangat keras. Sesaat setelah beradu senjata, tangan Lindong mulai gemetaran. Raut wajahnya juga sangat panik. Dia kemudian berkata dalam hati, gila, serangan cemetinya sangat kuat. Tanganku sampai gemetaran dan mati rasa seperti ini. Wanita ini benar-benar kuat. Namun pada saat ini tidak ada waktu untuk memikirkan perasaan takut. Lindong pun segera menggerakkan Rehan dengan kekuatan pikirannya. Dan kemudian Lindong pun memberikan perintah, Rehan boneka darah, serang dia. Dalam sekejap saja, Rehan kembali melesat dengan cepat menuju gadis gaun hijau untuk melakukan serangan. Namun si gadis itu tidak takut sama sekali. Dia malah tersenyum dan mengatakan, adik kecil bilang saja sama kakak kalau kau ingin bermain. Tentu saja kakak akan menemanimu bermain sampai kau puas. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong mendapatkan kunci rahasia kuno itu? Karena pada saat ini yang dia lawan adalah kultivator level Nirwana yang lebih kuat dari Chenmu. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 19. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan.
Lindong yang telah diikuti oleh gadis gaun hijau ke dalam dimensi kunci rahasia kuno. Pada saat ini gadis itu akan merebut kunci yang asli dari Lindong yang ada di tangan mayat kuno. Namun Lindong tidak membiarkan hal itu terjadi. Perlawanan dari Lindong itu membuat si gadis tersenyum dan dia mengatakan, "Oh adik kecil, rupanya kamu mau main-main sama kakak ya? Baiklah, jika itu permintaanmu, maka kakak akan dengan senang hati menemanimu bermain sampai puas." Setelah mengatakan hal itu, si gadis pun mulai menyerang Lindong kembali dengan cemeti amarah suli. Dan Lindong juga sudah bersiap menangkisnya menggunakan tombak tulang buaya darat. Sementara Rehan juga sudah meluncur ke arah gadis gaun hijau itu. Karena sudah tidak punya pilihan lain demi mendapatkan kunci rahasia kuno, kini Lindong pun menunjukkan muka geram sambil mengatakan dalam hati, "Aku harus melawannya." Di waktu yang sama, Rehan boneka darah sudah berada di hadapan dari gadis gaun hijau tersebut. Dengan cepat Rehan pun memberikan pukulan KDRT. Namun si gadis yang namanya bukan Lesti itu memberikan perlawanan. Dia pun menangkis pukulan KDRT yang dilancarkan oleh Rehan. Dan saat ini terjadilah pertarungan sengit antara Rehan dengan si gadis. Namun meskipun gadis ini sedang bertarung melawan Rehan, di sisi lain dia juga mengendalikan cemeti amarah suli untuk melawan Lindong. Dalam pertarungan yang menegangkan seperti ini, jantung Lindong pun rasanya berdegup dengan kencang. Karena dia melihat si gadis tidak hanya bisa melawan Rehan, namun di saat yang bersamaan, dia juga bisa mengendalikan cemetinya untuk bertarung dengan Lindong agar tidak bisa mengambil kunci rahasia kuno dari si mayat. Hal ini membuat Lindong benar-benar kesulitan menghadapi cemeti amarah suli tersebut karena berbagai pergerakan dari Lindong selalu dihalangi. Dan ternyata cemeti amarah suli milik si gadis itu bukanlah cemeti biasa, karena cemeti itu memiliki udara panas yang menyelubungi setiap talinya. Meskipun Lindong tidak menyentuh cemeti itu secara langsung, namun energi panas yang dipancarkan oleh cemeti amarah suli membuat darah Lindong seolah-olah mendidih. Namun untungnya Lindong memiliki batu pelahap di dalam tubuhnya yang menyerap energi panas dari cemeti itu. Jika tidak, maka pada saat ini Lindong pasti akan mati kepanasan. Sesaat kemudian mata Lindong pun menajam. Dia pun berkata dalam hati, tidak mudah untuk mengalahkannya. Sambil membentuk sebuah segel khusus, Lindong mengatakan, "Kakak yang cantik, seksi dan montok, meskipun aku saat ini bukanlah tandinganmu, namun kau hanya menggunakan pusaka roh tingkat D yang mencoba menahanku. Itu hanyalah hal yang mudah bagiku." Setelah mengatakan hal itu, segel yang dibentuk oleh Lindong pun sudah selesai. Dia menjulurkan tangannya dan tiba-tiba saja sebuah batu besar pun muncul. Ya, itu adalah batu puncak penjara besar yang lama-kelamaan menjadi sebesar gunung Anastasia Kosasih. Tidak menunggu lama lagi, batu puncak penjara besar yang sudah menjadi sebesar gunung Anastasia Kosasih kali ini segera diperintahkan oleh Lindong untuk menekan cemeti amarah suli. Dalam sekejap saja pergerakan dari cemeti itu pun melambat akibat tekanan gunung Anastasia yang besar. Dan saat ini, momen itu pun digunakan oleh Lindong untuk habis-habisan menyerang cemeti itu yang pada akhirnya cemeti milik si gadis tidak mampu berbuat banyak di hadapan Lindong. Melihat cemetinya itu tidak berkutik di hadapan Lindong, membuat gadis gaun hijau hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata apapun. Namun tatapan matanya ke arah Lindong seolah-olah memancarkan energi tertentu. Dan tiba-tiba saja mata Lindong pada saat ini terlihat sangat kaget, seolah matanya pun menunjukkan tatapan yang kosong. Karena pada saat ini ternyata Lindong mengalami sebuah halusinasi. Dia membayangkan kakak cantik bergaun hijau itu melaju ke arahnya, kemudian memegangi tangan Lindong. Dia pun tersenyum manis sambil mengatakan dengan nada yang menggoda, "Adik manis, kamu memang sangat hebat. Maukah kamu jadi pacar kesayangan kakak ini?" Dalam halusinasinya itu, Lindong tidak mampu berbuat apapun. Dia hanya terdiam dengan tatapan mata yang kosong. Pria mana yang bisa menahan godaan dari gadis gaun hijau yang sangat menawan itu? Lindong pada saat ini masih terjebak dalam halusinasinya. Raut wajahnya seketika menjadi merah. Namun karena kekuatan dan juga keteguhan hati Lindong yang sangat kuat, dia pun segera menyadarkan dirinya sendiri dari halusinasi yang mungkin akan membuatnya basah. Lindong pun kini geleng kanan dan geleng kiri untuk menghilangkan efek halusinasi itu.
Namun Lindong masih melihat si gadis dan dia berkata dalam hati, "Sial, kenapa aku malah membayangkan hal semacam itu? Jika sampai hatiku goyah oleh kata-katanya, maka kemungkinan besar aku akan benar-benar celaka." Sementara pada saat ini si gadis gaun hijau masih memandangi Lindong sambil tersenyum. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong sudah menguatkan hatinya untuk tidak goyah dan mengabaikan gadis itu. Dan sesaat kemudian, tatapan mata dari si gadis pun berubah menjadi lebih serius karena dia menyadari bahwa saat ini sudah tidak bisa menggoyahkan hati Lindong dengan tatapan manis manjanya. Karena sadar jika Lindong sudah tidak mampu diperdayai lagi, saat ini gadis itu segera mengeluarkan energi hijau dari telapak tangannya. Dan dalam sekejap saja, energi itu berubah menjadi sebuah telapak tangan hijau yang penuh dengan kekuatan mengerikan. Gadis itu pun mengirimkan pukulan telapak tangan hijau ke arah Lindong sambil berteriak, "Telapak giok ayang baby." Namun pukulan itu berhasil dihadang oleh Rehan yang tiba-tiba muncul di hadapan dari si gadis. Dan saat ini Rehan pun terkena pukulan tangan giok ayang baby tepat di dadanya. Lindong yang melihat hal itu pun pada saat ini berkata dalam hati, pukulan telapak tangannya sangat kuat. Itu mungkin bahkan mampu melukai kultivator tingkat nirwana dengan serius. Untungnya si Rehan hanyalah sebuah boneka, jadi dia tidak memiliki rasa sakit. Akibat pukulan tangan giok ayang baby, tubuh Rehan sekarang terdorong mundur dalam jarak yang cukup jauh. Dan kini terlihatlah bekas pukulan dari si gadis membentuk sebuah cap tangan di dada Rehan. Mata Rehan pun kemudian menyala dengan terang dan dia melesat kembali untuk menyerang si gadis. Karena serangan dari gadis itu tidak menimbulkan efek serius bagi Rehan, kekuatan Yuan di tubuh Rehan pun memancar sangat kuat saat dia kembali melesat. Dan pada akhirnya, Rehan kembali memberikan tinjuan KDRT. Namun lagi-lagi si gadis yang bukan Lesti itu tidak mau menerima tinju KDRT itu dengan senang hati. Dia pun terus melakukan perlawanan. Karena si gadis sudah serius bahwa KDRT adalah hal yang kejam dan tidak bisa dimaafkan. Jika sudah laporan, seharusnya tidak mencabutnya lagi. Tatapan mata dari gadis itu pun pada saat ini terlihat agak panik. Dia kemudian berkata dalam hati, "Ini adalah boneka abadi level nirwana. Sungguh merepotkan. Biasanya aku bisa menghancurkan boneka semacam ini menjadi berkeping-keping. Namun saat ini aku tidak mampu berbuat banyak. Dan sudah hampir kehabisan waktuku. Jika terus begini, cepat atau lambat, kunci rahasia kuno itu pasti akan jatuh ke tangan bocah itu." Karena pada saat ini, Cemeti yang sudah tertindih oleh Gunung Anastasia Kosasi masih berusaha untuk memberontak. Dan Lindong juga masih memukuli Cemeti itu agar tidak bisa terbebas dari tindihan gunung yang besar dan mulus. Si gadis yang tidak memiliki banyak waktu untuk berurusan dengan Rehan pun pada saat ini sedikit jengkel. Dia kemudian mulai menggigit ujung jarinya sampai berdarah. Hal itu dia gunakan untuk menciptakan sebuah jaring dari energi Yuan yang diperkuat menggunakan darah. Kemudian jaring itu pun diarahkan pada Rehan sambil berteriak, "Segel!" Dalam sekejap saja, jaring darah itu mulai menyelimuti tubuh Rehan. Hal ini membuat Rehan sulit untuk bergerak sehingga dia sudah tidak mampu berbuat banyak. Rehan masih berusaha melepaskan diri, namun semakin dia memberontak, jaring darah itu semakin kuat mengurungnya. Di sisi lain, Lindong masih saja berurusan dengan Cemeti Amarasuli yang masih berusaha untuk meloloskan diri dari tekanan Gunung Anastasia. Si gadis yang melihat Lindong pun kali ini terlihat tersenyum dan mengatakan, "Adik manis, kau benar-benar membuat kakak kerepotan." Lindong yang mendengar ucapan dari gadis itu pun dia melirik. Raut wajahnya mulai menunjukkan kepanikan. Dan Lindong berkata dalam hati, "Gawat, dia berhasil melaporkan Rehan boneka darah pada polisi. Semoga saja dia mencabut laporannya setelah pulang dari umroh. Jika tidak, aku pasti akan kerepotan tanpa Rehan." Karena merasa bahwa gadis itu sudah tidak ada yang menghalangi, maka Lindong tidak ingin mengulur waktu lagi. Dia dengan cepat meluncur ke arah mayat kuno dan akan segera mengambil kunci rahasia kuno itu. Hal ini membuat si gadis nampak menjadi panik. Dengan wajah sangarnya, dia pun segera mengangkat telapak tangan dan kembali membentuk sebuah serangan dengan energi warna hijau. Karena si gadis itu tidak akan membiarkan Lindong mendapatkan kunci rahasia kuno.
Tidak lama kemudian sebuah serangan telapak tangan giok ayang baby yang cukup besar mulai dilemparkan pada Lindong. Karena si gadis benar-benar tidak akan membiarkan Lindong mendapatkan kunci kuno itu. Dia pun mulai serius dan kemudian berteriak, "Telapak giok ayang baby, meluncurlah!" Setelah melemparkan serangan, si gadis pada saat ini tersenyum pada Lindong. Dan dia berkata, "Adik manis, kalau aku sudah menyerangmu dengan teknik ini, maka dirimu tidak akan menang." Seketika Lindong pun menjadi panik dan dia waspada akan serangan telapak tangan giok yang mengarah padanya. Namun untuk saat ini, tangan dari Lindong sudah berhasil menggenggam kunci kuno. Dia pun tersenyum karena bisa mendapatkan kunci yang dia inginkan. Namun di sisi lain, Lindong juga dalam bahaya besar karena pada saat ini, tangan giok ayang baby yang cukup besar dengan kekuatan membunuh yang menakutkan sudah berada di hadapan dari Lindong dan siap menerjangnya dengan kekuatan penghancur. Melihat serangan berbahaya itu, Lindong pun menjadi panik dan berkata dalam hati, "Aku berhasil mendapatkan kunci kuno, namun sial, aku pasti tidak akan bisa menghindari pukulan tangan giok itu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah nasib Lindong pada saat ini yang sudah di ujung jurang kematian? Bisakah Lindong lolos dari pukulan tangan giok ayang baby yang memiliki kekuatan penghancur yang dahsyat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudongqian Kunci Cenam episode 20. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Lindong akan mengambil kunci rahasia kuno yang ada di tangan mayat kuno. Namun gadis gaun hijau itu tidak akan membiarkan Lindong mengambil kunci itu. Dia pun segera mengeluarkan pukulan telapak tangan giok ayang baby. Sebuah telapak tangan besar segera meluncur ke arah Lindong. Si gadis kemudian mengatakan, "Adik manis, aku sekarang sudah mengeluarkan pukulan ini dan saat ini kau pasti akan tamat." Namun si gadis itu terlambat karena sekarang Lindong sudah mendapatkan kunci rahasia kuno tersebut. Di sisi lain, nyawa dari Lindong juga dalam bahaya karena pukulan telapak tangan giok sudah berada tepat di hadapan dari Lindong. Melihat pukulan telapak tangan raksasa dengan energi penghancur itu membuat Lindong menjadi panik karena pada saat ini dia sudah tidak bisa menghindar lagi. Lindong kemudian berkata dalam hati, "Sial, aku sudah tidak bisa menghindar. Apa dia benar-benar mengeluarkan jurus pamungkasnya dan akan membunuhku?" Dan tiba-tiba saja, duar! Sesuatu keluar dari belakang Lindong yang langsung menghantam telapak tangan giok itu. Sesuatu itu terlihat mirip dengan seekor ular raksasa yang akhirnya sekarang nyawa Lindong pun terselamatkan oleh ular raksasa tersebut. Namun Lindong masih bingung sebenarnya ular apa yang telah menyelamatkan dirinya kali ini. Lindong terus menyaksikan ular itu beradu dengan telapak tangan giok. Dan kini Lindong berkata dalam hati, ini adalah ekor. Dari mana datangnya ekor raksasa dengan aura ungu yang gelap ini? Sesaat kemudian Lindong tersadar, ini pasti adalah gabungan kekuatan dari Xiao Diao dan ekor milik Xiaoyan. Mereka diam-diam telah membantuku. Dan benar saja, ekor ular raksasa itu adalah kombinasi dari ekor milik Xiaoyan yang ditambahkan dengan kekuatan milik Xiao Diao. Sambil terus menahan serangan telapak tangan giok, Xiao Diao kali ini berkata, "Lindong, cepat alirkan energi Yuanmu ke dalam kunci rahasia kuno. Selama kau bisa mengendalikan kunci kuno itu, maka kau akan bisa mengusir wanita itu secara paksa dari dalam ruang dimensi ini." Karena sudah tidak ada waktu untuk berkomentar, Lindong pun segera menuruti perintah dari Xiao Diao dan dia pun melihat kunci rahasia kuno yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian, energi Yuan milik Lindong segera dialirkan ke dalam kunci rahasia kuno dan keajaiban pun terjadi. Karena sekarang, Lindong bisa melihat seluruh ruangan dari dimensi ini. Dia pun bisa merasakan keberadaan siapapun di tempat ini. Saking senangnya, Lindong berkata dalam hati, "Wow, ini kelihatan sangat keren. Aku memiliki kendali mutlak atas ruangan ini." Lindong pun kemudian tersenyum pada si gadis dan raut wajah dari gadis yang bukan Lesti itu menjadi terlihat panik.
Tiba-tiba saja si gadis menjadi geram. Dia pun kemudian berkata dalam hati, kunci rahasia kuno menjadi miliknya. Mungkinkah dia tahu cara menggunakan kunci itu? Si gadis pun kemudian mengepalkan tangan karena dia telah gagal mendapatkan kunci rahasia kuno. Karena tidak mau terlihat panik di hadapan Lindong, si gadis itu pun mulai mengendalikan emosinya. Sesaat kemudian, dia pun mulai tebar pesona. Wajahnya terlihat seolah-olah memelas supaya orang-orang iba karena dia telah menjadi korban KDRT. Dan setelah itu, endorsan pun lancar, cuan pun masuk. Si gadis yang bukan Lesti kemudian berkata dengan lirih dan memelas, "Adik manis, tidak bisakah kamu berbelas kasihan pada aku?" Lindong yang tahu bahwa gadis itu hanya berpura-pura memelas saja, dia pada saat ini dengan santai menanggapi, "Aduh, bagaimana ya? Aku sudah kecewa karena kamu mencabut laporanmu. Jika aku tidak kejam, mungkin sekarang aku adalah orang yang akan kau tendang keluar dari tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun segera mengaktifkan kekuatan dari kunci kuno. Dan di langit, kali ini keluar setitik cahaya yang kemudian membesar dan menyorot ke arah tubuh gadis yang bukan Lesti. Cahaya itu mirip seperti cahaya ilahi yang akan menyadarkan Syamsuddin. Dan saat ini, si gadis cantik itu pun tidak mampu berbuat banyak. Karena merasa dirinya akan segera ditendang keluar dari ruang dimensi ini, si gadis pun mengatakan, "Namamu Lindong kan? Baiklah, kali ini kakak mengaku kalah darimu. Meski kau telah mendapatkan kunci rahasia kuno, kau jangan merasa senang dulu. Kakak akan selalu menunggumu di luar sana. Dan jika saat itu kamu masih sangat lemah, jangan salahkan kakak karena bersikap kejam padamu." Ucapan dari gadis cantik itu membuat Lindong terdiam dan tidak berkomentar apapun. Sebelum pergi dari dimensi ini, si gadis pun tersenyum dan dia sekali lagi berkata pada Lindong, "Adik manis, ingatlah nama kakak ini adalah Mu Hongling. Dan juga ingat bahwa kau tidak akan memiliki keberuntungan seperti ini di lain waktu." Setelah mengucapkan salam perpisahan, tubuh gadis yang bukan Lesti, melainkan Mu Hongling itu segera menghilang dari ruang dimensi ini. Karena dia telah dipaksa keluar oleh Lindong melalui kekuatan dari kunci rahasia kuno. Dan Lindong pada saat ini adalah mutlak sebagai penguasa dimensi ini. Siapapun tidak akan bisa tinggal di dalamnya tanpa seizin dari Lindong. Setelah kepergian dari Mu Hongling, Lindong kali ini merasa sangat lega. Dia pun memegangi dahinya sambil berkata, akhirnya dia pergi juga. Wanita itu benar-benar sulit untuk dihadapi. Setelah semuanya beres, pada saat ini Lindong pun berjalan ke arah Rehan. Dan dia melepaskan jaring darah buatan dari Mu Hongling yang telah menahan tubuh Rehan. Rehan pun kini berdiri di hadapan Lindong dengan bekas pukulan telapak tangan di dadanya. Dan saat ini Lindong pun mulai merenung. Dia pun mengatakan dalam hati, sebenarnya dia itu berasal dari mana? Bahkan Rehan boneka darah sekalipun tidak bisa menghentikannya. Meskipun Mu Hongling ini cantik dan dia berbicara dengan lemah lembut, namun kekuatan dan teknik bertarungnya berada di atas Shenmue dan juga yang lainnya. Jika dunia ini semakin banyak wanita seperti itu, maka akan semakin sulit untuk dihadapi. Jika aku sampai menyinggung perasaannya hari ini, aku tidak tahu masalah apa yang akan aku hadapi di masa depan nanti. Xiaodio yang tahu isi hati dan juga pikiran dari Lindong kemudian muncul di hadapannya dan dia berkata, "Hehe, aku khawatir jika semua wanita seperti itu, maka para pria akan kesulitan untuk menaklukkannya." Lindong pun seketika menjadi cengoh, karena perkataan dari Xiaodio itu memang ada benarnya juga. Dan kini Lindong tidak mau membahas tentang Mu Hongling lagi. Dia pun berkata, sudah lupakan saja. Sekarang kita telah mendapatkan kunci rahasia kuno ini. Saatnya kita segera pergi dari tempat ini. Mendengar pernyataan Lindong yang akan pergi dari tempat ini, membuat Xiaodio kemudian memukul Lindong sambil mengatakan, pergi, dasar bodoh kau. Jika kita keluar sekarang, kemungkinan Shenmue dan bahkan Mu Hongling masih menunggu di luar sana. Apa kau cari mati, bocah bodoh? Lindong yang dipukuli oleh Xiaodio pun menjawabnya, tapi kita tidak bisa terus bersembunyi di tempat ini selamanya. Dan sekali lagi Xiaodio mengatakan, dasar bodoh.
bukankah dirimu itu telah mendapatkan pohon surgawi Fuling? Kebetulan tempat ini adalah tempat yang aman. Jadi di sini kau bisa menyerap kekuatan dari pohon surgawi itu supaya dirimu bisa masuk ke tingkat master simbol surgawi. Dengan begitu, kau tidak perlu takut lagi dengan Chenmu dan yang lainnya. Lindong pun menjawab, benar juga. Karena dia tahu bahwa seorang master simbol surgawi kekuatannya setara dengan seorang nirwana. Jika tingkatan nirwana itu menggunakan kekuatan Yuan, seorang master simbol menggunakan kekuatan mental atau disebut juga dengan kekuatan spiritual. Itu adalah kekuatan bakat atau bawaan dari lahir. Dan kebetulan Lindong adalah manusia langka yang diberkati mampu mengendalikan dua kekuatan sekaligus, yaitu Yuan dan juga spiritual. Tidak butuh waktu lama, Lindong segera mengeluarkan pohon surgawi dari tangannya. Dia pun duduk bersila sambil melihat pohon surgawi itu dan kemudian mengatakan, "Wow, sungguh energi yang kuat. Rasanya seperti berada di pemandian air panas saja. Dan ini seperti yang diharapkan, kekuatan besar dari pohon surgawi Fuling." Xiaodia yang sambil rebahan pun mengatakan, "Lindong, pohon Fuling ini secara alami sangat sulit untuk diserap dan juga disempurnakan. Tapi untuk dirimu, kau tidak perlu khawatir karena kau memiliki batu jimat leluhur. Dan untuk masalah berhasil atau tidaknya dirimu menembus master surgawi setelah menyerap energi pohon Fuling itu, sepenuhnya tergantung kemampuanmu sendiri." Lindong pun melirik Xiaoda dan dia berkata, namun di dalam hati, Lindong mengatakan, dia ini sepertinya sedang meremehkanku. Karena pada saat ini ingin melakukan kultivasi, maka Lindong butuh seorang penjaga supaya dirinya bisa tenang melakukan kultivasi tanpa adanya gangguan apapun. Lindong kemudian dengan cepat menyuruh Xiaoyan keluar. Harimau gemoy itu kemudian keluar dari tas Qian Kun milik Lindong. Dan pada saat ini, Xiaoyan mengaum dengan keras. Kini Lindong yang telah memiliki 3 penjaga yaitu Rehan, Xiaodiao, dan juga Xiaoyan. Lindong pun mengatakan dalam hatinya, dengan 3 penjaga ini untuk melindungiku, maka aku bisa berlatih dengan tenang. Tidak butuh cacicot lagi. Lindong segera menempatkan pohon Fuling di depan dahinya. Sementara dia juga mengeluarkan batu pelahap yang diposisikan di atas kepalanya. Tidak lama setelah itu, batu pelahap pun berubah menjadi lubang hitam yang semakin membesar. Dan kemudian menyerap energi dari pohon Fuling untuk dimurnikan kemudian disalurkan kembali ke tubuh Lindong. Kekuatan dari pohon Fuling pun berubah menjadi energi hijau yang kemudian ditelan oleh lubang hitam secara brutal. Setelah pemurnian, semua energi itu pun dialirkan kembali pada Lindong melalui dahinya dan kemudian menyebar ke dalam tubuh Niwan atau alam spiritual dari Lindong yang ada di dalam tubuhnya. Di dalam Niwan Lindong itu mulai menunjukkan sebuah perubahan. Kekacauan besar pun muncul di sana. Namun karena Lindong memiliki batu jimat leluhur, kekacauan itu pun bisa diatasi dan semuanya nampak beres. Bila diperhatikan sebelum menyerapan energi dari pohon Fuling, tubuh Niwan atau alam spiritual milik Lindong nampak seperti alam yang kosong dan tidak ada apapun di dalamnya. Namun dengan masuknya energi hijau, perubahan besar pun terjadi. Alam spiritual milik Lindong mulai mengeluarkan sebuah cahaya keemasan, seperti akan ada matahari yang terbit. Dan saat itulah kekacauan pun terjadi. Kemudian mereda, seolah langit dan bumi mulai berpisah. Dan kemudian akan lahir alam baru, yaitu alam Yin dan Yang. Pada saat ini Lindong pun menyadari perubahan drastis di dalam tubuh Niwanya itu. Walaupun Lindong sangat senang, namun dia juga harus berhati-hati. Karena jika dia ingin berhasil menjadi seorang master simbol surgawi, maka dia harus bisa mengatasi kekacauan di dalam tubuhnya. Dan kemudian menciptakan dunia kecil yang baru. Bersama dengan kekuatan alam, maka kekuatan langit dan bumi kemungkinan dapat dikendalikan, sehingga nantinya Lindong akan memiliki kekuatan yang tidak terbatas yang bisa dia gunakan sesuka hati. Pada saat Lindong menciptakan dunia kecil di dalam tubuh Niwanya itu, Xiaodia dan juga Xiaoyan mulai bosan menunggu. Namun mereka harus bersabar, karena pada saat ini Lindong sedang berjuang dan tidak bisa diganggu. Dia harus fokus dalam membentuk dunia baru di dalam tubuh Niwannya. Semua itu harus dilakukan secara perlahan, teliti, dan juga hati-hati. Namun di sisi lain,
mayat yang terlihat tidak bergerak itu ternyata masih memiliki energi negatif yang sangat jahat yang masih tertinggal di dalam tubuhnya. Dan kini, energi negatif dari mayat kuno itu pun mulai berkata dengan lirih, "Hehe, tubuh bocah itu, aku harus mendapatkannya." 1 minggu telah berlalu, namun Lindong belum juga keluar dari mode pelatihan. Sementara Xiaodio dan juga Xiaoyan sudah sangat bosan untuk berjaga. Mereka pun pada akhirnya mulai bercanda. Xiaodio mengatakan, "Harimau tolol, ayo kita bermain game saja. Jika kau berhasil menangkapku di dalam dimensi ini, maka aku akan memberimu hadiah. Bagaimana? Setuju tidak?" Setelah mengatakan hal itu, Xiaodio pun segera terbang. Namun dia juga mengawasi Lindong. Xiaodio kemudian mengatakan, tampaknya akan butuh waktu yang lama bagi Lindong untuk segera bangun. Bagaimanapun juga, dia harus berlatih secara perlahan dan tidak boleh ada kegagalan sedikit pun. Jika tidak, maka dia akan merugi dan tidak bisa menembus level master surgawi. Sesaat kemudian Xiaoyan mulai mengejar Xiaodio dan mereka yang bosan menunggu pun pada akhirnya bermain kejar-kejaran. Lagi-lagi energi negatif dari mayat kuno kembali muncul dan mengatakan, saat mereka lengah, aku akan... Sebelum bisa melanjutkan kata-katanya itu, kaki dari Xiaoyan sudah menginjak kepala dari si mayat kuno dan membuatnya menjadi ambruk. Xiaodio yang dikejar oleh Xiaoyan pun nampak riang dan dia pun berkata, "Haha, harimau tolol, kau ini lambat sekali. Cepatlah sedikit, jangan membuatku merasa bosan." Xiaoyan mencoba menangkap Xiaodio, namun dia selalu gagal dan mayat kuno itu pun pada saat ini diinjak-injak oleh Xiaoyan. Kini Xiaodio masih terbang ke sana kemari dan dia berkata, "Hei harimau bodoh, kau itu sangat kasar. Lihatlah, kau telah merobohkan mayat itu." Dan kini, si mayat pun telah tergeletak di atas lantai karena tubuhnya ditendang oleh Xiaoyan. Dan sepertinya dia masih dengan niat buruk untuk menguasai tubuh dari Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah energi negatif dari mayat kuno itu akan mampu menguasai dan mengambil alih tubuh Lindong yang sedang fokus berlatih saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.